Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairudin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pelalawan, bertugas di SDN 019 Mematang Tinggi. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang kasus yang memang terjadi di kelas saya, dan saya mencoba untuk menyelesaikannya dengan cara restitusi. Sebelum masuk ke dalam kasus tersebut, coba review kembali tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Untuk yang pertama tentang motivasi, menurut Dian Egosen ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk hukuman dan penghargaan, di sini Alfikon berpendapat bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian menurut Kon juga, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian tentang restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dalam restitusi kita mengenal adanya segitiga restitusi, yaitu dari sisi yang pertama, sisi menstabilkan identitas dengan teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian sisi yang kedua, yaitu sisi validasi tindakan yang salah. Dengan teori kontrol semua perilaku memiliki alasan. Kemudian sisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol kita memiliki motivasi internal. Nah, demikian, ini adalah segitiga restitusi ya. Jadi ada 3 sisi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi dari segitiga ini, dari sisi mana kita bisa menyelesaikan dengan cara restitusi, tidak harus dari awal menstabilkan identitas, atau bisa diawali dari validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan terakhir menanyakan keyakinan. Jadi bersifat fleksibel dengan penyelesaian segitiga restitusi ini. Kemudian dari beberapa teori atas yang paling disarankan untuk menyelesaikan masalah di sekolah, yaitu dengan pendekatan restitusi. Baiklah, mari kita simak kasus yang pertama. Ini ada 2 kasus tempat saya. Ada 2 kasus tempat yang memang betul-betul terjadi di kelas saya. Mari kita simak dulu kasus yang pertama yang terjadi di kelas saya. Pada suatu hari di jam istirahat, beberapa anak kelas 6 SDN 019 Mematang Tinggi bermain kasti di dalam kelas. Ada 7 anak yang bermain kasti dalam kelas, yaitu bernama Yafi, Afif, Hamdan, Dava, Ahmad, Rafa, dan Dori. Mereka sangat asik bermain kasti di dalam kelas. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba Afif menjahili Hamdan dengan cara menarik tangan Hamdan dengan keras, sehingga Hamdan merasa marah dan melempar bola kasti ke arah jam dinding kelas. Akhirnya jam dinding kelas di kelas jatuh dan hancur berantakan di lantai kelas. Kasus ini saya coba untuk menyelesaikannya dengan cara restitusi. Dengan memanggil anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Berikut dialog saya dengan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalian baik-baik semua ya. Kalian tahu nggak mengapa Bapak panggil ke sini? Tahu Pak, pasti karena jam dinding di kelas kita pecah. Iya. Coba Bapak pengen tahu salah satu atau mungkin 2 orang menceritakan bagaimana kronologisnya
kok sampai jam dinding kita itu pecah? Awal-awalnya Pak, saya mengajak kawan-kawan main di kelas. Terus kawan-kawan saya bermain dengan antusias. Oh begitu. Memang bermain itu hal yang menyenangkan ya, apalagi bagi anak-anak seumur kalian. Pasti bermain itu hal yang paling kalian sukai, ya kan? Terus bagaimana ceritanya kok bisa sampai jam dinding kita itu bisa pecah? Ada yang bisa menceritakan? Coba salah satu atau mungkin dua orang dari kalian bisa menceritakan. Saya diganggu oleh teman saya Pak ketika bermain bola. Saya memukul teman dan dia emosi. Terus kemudian saya emosi dan melempar bola itu ke arah jam dinding dan pecah. Akhirnya jam dindingnya Pecah. jatuh. Iya, Pak. Jadi si siapa tadi? Si Hamdan tadi diganggu oleh si Apep. Hamdan diganggu oleh si Apep, terus kemudian si Hamdan marah. Ya. Marah, kemudian melempar jam dinding pakai bola kasti. Iya, Pak. Sampai akhirnya Jatuh. sampai terjatuh. Ya, oh gitu ceritanya. Baiklah, jadi mungkin tindakan Hamdan itu suatu hal yang wajar ya. Suatu hal yang wajar, dia diganggu sama si Apep tadi ya. Diganggu sama si Apep sehingga menyebabkan Hamdan itu marah. Marah terus kemudian melempar bola kasti ke arah jam sampai jamnya terjatuh. Itu suatu hal ya mungkin biasa. Pak Guru juga gitu, seandainya diganggu ya mungkin melakukan hal yang sama. Untung saja si Hamdan itu tidak sampai melakukan hal yang berlebihan, artinya sampai memukul Apep contohnya. Itu kan suatu hal yang tidak baik ya. Cuman dia melampiaskan kemarahannya hanya melempar jam dinding melempar bola kasti ke arah jam dinding yang mengakibatkan jam dinding kita pecah. Nah, seandainya jam dinding kita itu tidak pecah, kira-kira kalian masih bermain di dalam kelas juga? Mungkin kami akan terus bermain Pak. Seandainya tidak ada tragedi jam pecah Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi, apakah tindakan kalian itu, tindakan bermain kasti di dalam kelas, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Oh, bagus. Jadi kira-kira keyakinan mana yang kurang sesuai dengan tindakan kalian? Sebenarnya saya orangnya disiplin Pak, tapi karena saya tergiur dengan ajakan untuk bermain bola kasti dalam kelas, saya ikut bermain Pak. Oh gitu. Terus kemudian? Sebenarnya saya menghargai teman, tapi karena saya suka bercanda, akhirnya Hamdan emosi. Terus Hamdan juga? Saya sebenarnya orangnya sabar Pak. Karena saya meluapkan emosi dengan melempar bola ke arah jam dinding. Untung saja ya kan, hanya melemparkan bola kasti ke arah jam dinding ya kan, tidak sampai memukul si Apep ya kan. Kalian meyakini jika kedisiplinan, terus kemudian menghargai teman, kemudian kesabaran adalah hal yang penting buat kalian? Yakin? Yakin. Ya. Setuju ya, Bapak juga setuju. Kalian menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, terus kemudian kesabaran, dan juga nilai menghargai teman. Nah, terus sekarang kita kan ada yang harus kita sepakati di dalam kelas ketika kalian melakukan permainan bola kasti di dalam kelas sampai merusakkan barang-barang di kelas, ya kan? Ada keyakinan yang kita sepakati bahwa apabila kalian melakukan tindakan bermain di dalam kelas sampai merusakkan barang-barang di dalam kelas. Seharusnya saya tidak ikut bermain kasti dalam kelas Pak, karena apalagi sampai merusak barang-barang yang ada di dalam kelas. Seharusnya saya bercandanya tidak kelewatan sampai Hamdan emosi. Seharusnya saya tidak emosi sampai membuat jam dinding di kelas kita pecah. Kira-kira kalian bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kalau kalian akan memperbaiki masalah ini, kalian mau akan menjadi orang seperti apa? Saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan.
Saya akan bagus. selalu berhati-hati dalam bercanda. Bagus. Saya akan sebisa mungkin menahan emosi agar tidak berakibat fatal. Nah, menurut kalian bagaimana rasanya apabila kalian, apa yang kalian rasakan apabila menjadi orang seperti itu? Saya bangga menjadi orang disiplin karena orang disiplin adalah kunci kesuksesan. Ya, bagus ya. Saya bangga bisa memperbaiki diri saya. Oh. Saya akan merasa bangga jika saya bisa menahan emosi saya menjadi orang yang lebih sehat. Baiklah, kalau begitu mari kita pikirkan bersama bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Menurut kalian kira-kira bagaimana ya usulan kalian untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin dari kalian. Saya akan bersedia untuk mengganti jam yang pecah. Oh, bagus. Kami akan bersedia untuk menghindari jam di tukang jam. Oh, gitu. Saya akan mengelem jam yang pecah. Bersedia kamu ngelem satu-satu itu? Bersedia, Pak. Bersedia satu-satu dilem sehingga menjadi jam yang utuh gitu ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Setelah kalian sudah berusaha juga untuk mencari solusi bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Terima kasih. Kalian sudah bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini. Itu aja ya, Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya coba untuk menyelesaikan dengan cara restitusi, berikut tanggapan anak terhadap apa yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yafi Ramadhani. Hal yang dilakukan oleh Pak Hairudin membuat saya merasa dihargai dengan tidak langsung menghukum saya dengan kesalahan yang saya perbuat. Saya dengan sendirinya menyadari bahwa hal itu adalah kesalahan saya dan saya berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut untuk kedepannya. Terima kasih Pak Hairudin, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kasus yang kedua. Selama ini ada dua anak yang sering bolos sekolah atau tidak hadir ke sekolah tanpa pemberitahuan kepada gurunya. Anak tersebut bernama Mesya dan Arsita. Dari catatan presensi kelas 6, hampir setiap minggu ada keterangan alpa. Kemudian saya memanggil mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara restitusi. Berikut langkah restitusi untuk kasus yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Iya, Bapak rasanya kok sudah lama nggak berjumpa dengan kalian ya? Gimana kabarnya? Baik Pak. Baik, Iya. alhamdulillah. Kira-kira kalian tahu nggak mengapa Bapak panggil ke sini? Nggak tahu Pak, perasaan saya baik-baik saja. Saya tahu Pak, paling Kenapa? gara-gara saya sering bolos. Ya, Bapak. Tadi ada si Sita mengatakan Bapak panggil ke sini karena kalian sering tidak masuk ke sekolah tanpa izin, ya. Nah, coba mungkin ada alasan kalian. Coba ceritakan mengapa kok kalian tidak berangkat ke sekolah tanpa izin. Saya bangunnya kesiangan Pak. Bangunnya kesiangan? Iya. Oh, tidak ada yang bangunkan di rumah? Enggak. Nggak ada. Terus kemudian kalau Sita mengapa Sita? Saya kan rumahnya jauh Pak, jadi nggak ada yang mengantar. Nggak ada yang mengantar. Selama ini pakai apa? Diantar sama siapa? Sama orang tua. Orang tua. Oh, terus kemudian kalau misalnya orang tua tidak bisa ngantar, tidak ke sekolah? Iya, tidak sekolah. Oh gitu. Oh gitu. Jadi yang pertama karena si Meme tadi bangun terlambat, ya. Terus kemudian si Sita karena tidak ada yang mengantar. Nah, tapi kan kalian bisa sebenarnya ya menghubungi Pak Guru, menyampaikan memberi pesan singkat atau mungkin titip pesan sama temennya gitu kan, untuk menghubungi Pak Guru. Jadi Bapak bisa tahu keadaan kalian itu lagi bepergian kah atau mungkin lagi sakit kah gitu kan.
Jadi Bapak tahu keadaannya. Pasti kalian punya alasan mengapa kalian tidak memberi tahu Pak Guru saat itu. Untuk itu saya tidak mempunyai pulsa Pak. Oh, tidak punya pulsa. Iya. Tidak punya pulsa, terus kemudian Saya lupa Pak. lupa. Iya. Lupa tidak menghubungi Pak Guru. Begitu. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kalian yang tidak hadir ke sekolah, tidak memberi izin kepada Pak Guru, kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama? Tentu saja tidak sesuai Pak. Tidak Iya, sesuai. tidak sesuai. Tidak sesuai. Kamu tahu ya, kalian tahu bahwa tidak hadir ke sekolah itu tanpa izin tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya. Jadi kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kurang sesuai dengan apa yang kalian lakukan tadi, yang kalian lakukan kemarin itu? Sebenarnya saya orang disiplin Pak. Cuma gara-gara saya bangun kesiangan, jadi saya tidak bisa menghadiri sekolah. Saya juga loh Pak, sebenarnya saya tuh orangnya yang disiplin, cuma gara-gara tidak ada yang mengantar, jadi saya tidak bisa bersekolah. Berarti keyakinan kelas disiplin yang kurang kalian, yang kurang sesuai ya. Berarti kalian kurang sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu disiplin. Yang pertama karena bangun kesiangan sehingga menyebabkan si Meme tidak bisa hadir ke sekolah. Kemudian si Sita karena tidak ada yang mengantar sehingga tidak bisa ke sekolah. Baik. Nah, kalian meyakini nggak jika disiplin itu adalah hal yang penting buat kalian? Saya meyakini hal itu Pak. Saya juga Bagus. yakin Pak. Oh, yakin ya, yakin semua ya. Setuju. Kita memang harus menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Namun ada juga keyakinan yang harus disepakati, yang harus kita jalankan. Nah, sekarang kira-kira kamu bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Saya bersedia Pak. Bersedia? Saya juga bersedia. Oke, makasih ya sudah bersedia ya. Nah, sekarang kalian sudah bersedia mau memperbaiki masalah ini. Kira-kira ada nggak usulan dari kalian bagaimana cara memperbaiki masalah ini ke depannya? Saya akan memasang alarm Pak agar bangun saya tepat waktu. Bagus. Terus? Saya akan menghubungi teman saya agar bisa bersekolah dengan Pak. Oke, jadi si Meme tadi akan memasang alarm ya, akan memasang alarm agar supaya dia tidak bangun kesiangan. Ya, soal yang bagus itu ya. Terus kemudian kalau si Sita akan menghubungi teman terdekatnya ya, teman yang dekat dari rumahnya, kemudian dihubungi agar supaya bisa ikut menumpang pergi ke sekolah sama-sama gitu ya. Nah, kalau kalian mau memperbaiki masalah ini, kira-kira kalian mau jadi orang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin Pak. Bagus. Saya yakin Pak, karena kedisiplinan adalah kunci dari kesuksesan. Ya, menurut kalian bagaimana sih rasanya menjadi orang yang bertanggung jawab itu? Dengan disiplin, saya merasa lebih bertanggung jawab. Oke. Dengan Terus? disiplin menurut saya dapat mengontrol diri menjadi yang lebih baik. Oke, bagus. Nah, kalau begitu, terima kasih sudah bersedia untuk Bapak panggil di sini. Mudah-mudahan kita bisa berkomitmen untuk kedepannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Bisa kalian gabung lagi sama teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya coba untuk menyelesaikan dengan cara restitusi, berikut tanggapan anak terhadap apa yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arsita Reni. Hal yang sudah dilakukan oleh Pak Hairudin membuat saya sadar dengan apa yang saya yakini selama ini. Saya akan memperbaiki diri saya. Kedepannya terima kasih Pak Hairudin, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kasus-kasus yang ada di kelas saya dan memang benar-benar terjadi. Berikut penyelesaiannya sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.